Kemudian indikator 4 ini terkait pembangunan aplikasi, ya. Ya, proses perencanaan aplikasi. Jadi nanti yang di dalam kebijakannya, prosesnya harus disebutkan, ya. Ini silakan dibaca, mungkin kita bisa cepat. Eh, jadi ada siklus dan proses pembangunan atau pengembangan aplikasinya ini disebutkan, ya. Kan kalau kita lihat di poin ini ada LCDLC gitu, ya. Jadi ada perencanaan, pembangunan, implementasi, pengujian, pemilihan, dan seterusnya. Ya. Ini disebutkan. Ini adalah yang minim yang disebutkan. Jadi kalau misalkan yang lebih dari ini, kalau misalkan ini sudah disebutkan semua, tapi kemudian ada tambahannya, ya, apakah itu apapun tambahannya, itu tidak masalah. Yang penting kata kuncinya ini ada untuk memenuhi nilainya tiganya, gitu, ya. Kemudian juga ini sedikit pesan juga dari teman-teman Komanpan bahwa diutamakan menggunakan sumber terbuka, gitu, ya, supaya kita lebih mudah kalau melakukan integrasi, gitu, ya. Kalau aplikasinya dari kode sumber tertutup, harus ada pertimbangan dari Kementerian Kominfo sebagai CTO, ya, Chief Technology Officer-nya Indonesia, gitu, ya. Makanya diutamakan untuk bisa pakai sumber terbuka. Kemudian ini beberapa referensinya, ya, tambahan referensinya adalah PP 71 tentang tahun 2019, ya, tentang PSTE, biasanya kita sebut dengan PSTE. Kemudian standar teknis prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi dari Kemenkominfo, ini mungkin bisa di searching, gitu, ya. Dan manajemen proyek TI secara umum, gitu, ya. Secara umum di situ ada siklus-siklusnya disebutkan, ya. Nah, yang penting siklusnya memenuhi yang, ya, kalau kita lihat di level 3 yang semuanya, gitu, ya. Ada 7 siklus, gitu, ya. Kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelayakan, pemeliharaan, dan evaluasinya, ya. Begitu, ya. Jadi perencanaan ini tentunya berbeda dengan perencanaan yang ada di perencana, ya. Ini perencanaan khusus untuk aplikasi tersebut, gitu, ya. Khusus untuk aplikasi, bukan untuk secara umum ke semuanya, gitu, ya. Jadi ada 7 poin yang tahap yang perlu ada, gitu, ya. Nah, kemudian kalau 7-nya sudah ada, kemudian kita lihat di bawahnya ada kata kuncinya koordinasi atau konsultasi dengan unit kerja atau perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, gitu, ya. Ya, kalau di pusat namanya biasanya Pusdatin, ya. Kalau di daerah biasanya namanya Kominfo. Jadi ada kata-kata bahwa harus melakukan konsultasi, ya. Jadi kalau ada konsultasi dan sudah lengkap, ada dua-duanya ini, maka dia masuk ke level 3. Kalau sebagian masih masuk di level 2, ya. Kemudian jadi misalkan poin 3 ini dipenuhi, gitu, ya, 7, tapi poin konsultasinya tidak ketemu nih, kata kunci konsultasinya tidak ketemu dengan di batang tubuh kebijakannya, maka itu masuk ke level 2, gitu, ya, dan seterusnya. Jadi harus ada semuanya, ya. Nah, untuk masuk ke level 4, maka di situ ada kata kunci yaitu pengendalian, keterpaduan dan pengendalian. Jadi Dinas Kominfo untuk yang di daerah atau Pusdatin, ya, atau ya apapun namanya, ya, yang untuk yang terkait PIK, gitu, ya, di pusat maupun daerah, itu dia ada diberikan kewenangan untuk melakukan pengendalian, ya. Bentuknya bisa melakukan review, kemudian bisa menolak atau memperbaiki kata misalkan, dan seterusnya. Nah, ini tentunya akan di data dukungnya tentunya ada notulensi. Jadi kalau kita melakukan pertemuan, ya, ada rapat antara satu dinas dengan dinas Kominfo, antara satu kerja dengan Pusdatin, rapat itu ada catatan rapatnya, kan. Nah, di catatan rapatnya kita bisa lihat apakah dia melakukan konsultasi saja, artinya itu di level 3, atau ternyata ada masukan dan disetujui oleh perencana. Dan kalau di daerah berarti Bapeda atau Bapelitbangda, kalau di pusat berarti Biro Perencanaan misalkan, ya, atau apapun namanya yang unit perencanaan, ya. Kalau ada itu kita lihat,
di catatan okulensinya, determinasi rapatnya, maka itu masuk ke level 4 gitu ya. Kalau sudah ditindaklanjuti, masuk ke level 5. Ya. Kemudian apakah itu bentuk kebijakan baru ya, atau SOP-nya, kita butuh SOP dari hasil review, ternyata kita butuh SOP dan sebagainya ya. Kemudian